Silahkan dok. Baik, selamat sahabat. Bagi kita semua Jemaat Makarios, saya izin untuk share screen. Silahkan. Sudah. Mudah sekali. Sudah. Apakah sudah terlihat ya? Sudah ya? Sudah terlihat. Oke. Hari ini saya akan bawakan tentang mengobati hipertensi secara alami. Apa itu hipertensi? Kita semua udah familiar ya sama yang namanya hipertensi ya, atau sering juga disebut dengan tekanan darah tinggi. Jadi biasanya tekanan darahnya itu kriterianya di atas 140 sampai 140 per 90 ke atas. Jadi di bawah 140 sampai di bawah 140 per 90 itu belum termasuk ke tekanan di darah tinggi. Tapi kalau sudah mencapai 140 per 90 ke atas itu sudah disebut hipertensi. Nah, kenapa penting untuk kita tahu? Karena ini adalah satu penyakit yang sering banget dialami oleh banyak orang, tapi tidak disadari karena hipertensi ini tidak ada gejalanya gitu. Jadi tidak akan ketahuan kalau kita tidak melakukan pemeriksaan tekanan darah gitu. Tapi walaupun dia tidak ada gejalanya, tapi dia berbahaya karena diam-diam dia bisa menyebabkan berbagai penyakit yang akan mendadak datang, misalnya penyakit jantung, baik itu pembengkakan jantung maupun serangan jantung ataupun stroke dan lain-lain. Jadi hari ini saya mau membahas tentang mengobati hipertensi secara alami. Gimana caranya? Yang pertama adalah kita harus punya berat badan yang ideal. Karena berat badan yang berlebih itu akan meningkatkan tekanan darah kita juga. Jadi semakin berlebih berat badan kita, maka tekanan darah kita juga akan semakin tinggi. Nah, sedangkan kalau pada orang yang memiliki berat badan berlebih, kemudian dia menurunkan berat badannya, maka otomatis tekanan darah juga akan ikut turun. Gitu. Jadi, gimana caranya kita supaya bisa menjaga diri kita dari hipertensi? Yang pertama adalah kita harus menjaga supaya berat badan kita ideal. Nah, ini ada namanya body mass index. Itu ukuran apakah berat badan kita itu di kriteria yang mana. Kalau misalnya yang normal ini di 18,5 sampai 24,9 itu bisa kita hitung sendiri dengan cara berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat gitu. Kemudian juga yang kedua adalah olahraga teratur. Jadi olahraga ada dua jenis olahraga yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah olahraga aerobik. Ya, kemudian yang kedua adalah olahraga untuk penguatan otot-otot. Dua-duanya ini penting untuk dilakukan. Yang aerobik itu minimal 150 menit per minggu atau 30 menit sehari, minimal 5 hari seminggu gitu. Kalau misalnya kita intensitasnya yang sedang. Tapi kalau intensitas berat, kita bisa lakukan setengahnya, jadi 75 menit per minggu gitu. Kemudian olahraga ini kalau kita nggak ada waktu untuk berolahraga, boleh dicicil nggak? Boleh. Jadi kalau misalnya kita mau, misalnya dalam satu hari harus 30 menit, saya 15 menit pagi, 15 menit sore, boleh. Asalkan minimal 10 menit tiap episode gitu. Kemudian untuk penguatan otot ini minimal 2 hari seminggu, yaitu yang mencakup semua otot-otot yang besar, misalnya otot paha, kemudian otot lengan gitu. Kemudian caranya lagi adalah dengan memakan makanan yang sehat, yaitu hindari makanan yang tinggi garam, tinggi kalori, tinggi gula, dan juga mengandung lemak jenuh atau lemak trans. Ya, contoh-contohnya adalah ini ya, yang seperti kita lihat gorengan. Ini adalah makanan yang sangat tinggi lemak trans karena digoreng dalam suhu yang sangat tinggi. Kemudian juga pasti ini juga mengandung banyak garam. Kemudian yang ini adalah makanan yang tinggi gula. Ya, makanan yang tinggi gula itu bukan hanya makanan-makanan yang manis, tetapi juga makanan yang tinggi karbohidrat ya. Misalnya adalah
mie, kemudian donat, kemudian kentang goreng itu juga tinggi karbohidrat, otomatis akan tinggi gula juga. Jadi jangan kita berpikir bahwa oh kalau saya nggak suka makan makanan manis, saya udah aman. Tapi kalau misalnya saya nggak suka makan makanan manis, saya suka makanan yang gurih, tapi saya tetap masih ngemil kayak misalnya chips kayak gini, ini juga tinggi karbohidrat, otomatis akan tinggi menaikkan gula darah di dalam tubuh juga. Nah, ini adalah piramida makanan yang sehat. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa yang paling banyak yang harus kita makan di bawah ini adalah yang namanya sayur-sayuran, buah-buahan, dan polong-polongan. Jadi ini yang harus paling banyak kita makan. Kemudian yang kedua baru adalah grains, yaitu padi-padian. Terus kemudian yang ketiga ini untuk protein ya, protein itu jadi kita harus lebih banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran, baru karbohidrat dan baru protein gitu. Dan yang di atas adalah healthy fats ya, lemak yang baik, misalnya olive oil gitu. Jadi ini sangat berbeda dengan piramida makanan yang kita kenal dulu ya. Kalau dulu kan yang kita kenal tuh piramida makanan paling bawah itu adalah karbohidrat gitu, nasi. Terus yang kedua baru sayur-sayuran, yang ketiga baru protein gitu. Tapi yang sebenarnya yang sekarang itu lebih disarankan lebih banyak makan buah-buahan dan sayuran daripada grains, daripada yang karbohidrat. Kemudian ini untuk salt atau garam sama gula harus dibatasi. Terus pilihlah air putih daripada minuman yang lain. Dan kemudian kita bisa gunakan herbs, bumbu-bumbu makanan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dengan berhenti merokok. Karena apa? Merokok itu dia menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Jadi akan meningkatkan tekanan darah karena rusaknya dinding dari pembuluh darah kita. Tuh. Dan kalau misalnya kita tidak merokok, kita juga harus memperhatikan apakah kita, walaupun kita tidak merokok, apakah kita adalah perokok pasif. Misalnya kalau misalnya kita sering kalau pergi ke kantor naik kendaraan umum, apakah di dalam kendaraan umum itu ada orang yang merokok? Itu harus kita perhatikan dan harus kita jaga, karena perokok pasif pun berisiko juga untuk terkena penyakit jantung dan pembuluh darah gitu. Jadi sebisa mungkin walaupun kita tidak merokok, kita hindari untuk menjadi perokok pasif dengan cara kalau misalnya kita keluar di tempat yang ada asap rokok, kita gunakan masker yang bisa melindungi. Kalau bisa masker yang seperti KN95 ya, karena dia akan melindungi dari mikropartikel. Kemudian alkohol, ya, konsumsi alkohol juga berbahaya. Bukan hanya untuk hipertensi, tapi juga untuk penyakit-penyakit yang lain ya, seperti gagal jantung, stroke, gangguan irama, kanker, obesitas. Dan kalau dulu-dulu memang dibilang gini, jangan konsumsi alkohol secara berlebih. Katanya kalau konsumsi alkohol secara moderate itu masih ada keuntungannya untuk kesehatan. Tapi penelitian yang terbaru mengatakan bahwa nggak ada batas aman untuk alkohol. Jadi bahkan konsumsi alkohol yang sedikit pun itu akan berbahaya buat kesehatan kita gitu. Kemudian yang penting lagi adalah tidur yang berkualitas. Kenapa? Karena pada saat kita tidur dalam deep sleep itu kita mengistirahatkan jantung kita dan pembuluh darah kita gitu. Jadi pada saat kita deep sleep itu denyut jantung mulai melambat dan kemudian tekanan darah akan mulai turun gitu. Tapi kalau kita tidak dapat deep sleep, kita nggak bisa mengistirahatkan jantung kita. Nah, makanya kita sangat penting untuk menjaga tidur berkualitas. Ini juga sudah pernah saya bahas sebelumnya gimana caranya supaya kita bisa dapat good night sleep ya. Udah dibahas sebelumnya tentang kita harus mengatur jadwal tidur kita secara teratur, kemudian sleep hygiene kita gitu. Dan untuk beberapa orang mungkin yang mengalami gangguan tidur seperti obstructive sleep apnea ya, jadi penyakit OSA ini adalah di mana kalau orang
tidur tuh secara berkala dia akan berhenti nafasnya karena saluran nafasnya tuh tertutup gitu. Biasanya pada orang-orang yang berat badannya tuh berlebih. Nah, itu juga akan meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendapatkan tidur yang dalam gitu. Nah, kenapa kurang tidur bisa menyebabkan darah tinggi? Karena selain tidak bisa mengistirahatkan jantung dan pembuluh darah, kurang tidur juga menyebabkan peningkatan hormon stres. Jadi kalau kita kurang tidur, hormon kortisol kita itu meningkat. Dan juga akan memproduksi zat-zat proinflamatori gitu. Jadi menyebabkan tubuh kita tuh menjadi dalam kondisi inflamasi yang inflamasi namun tidak ada gejalanya. Jadi kita nggak tahu bahwa tubuh kita sebenarnya lagi dalam kondisi inflamasi gitu. Nah, ini cara-cara meningkatkan kualitas tidur, yaitu rencanakan jadwal tidur, kemudian tidurlah sebelum tengah malam gitu. Dan durasinya kalau orang dewasa 7-9 jam per hari. Jadi usahakan untuk sebelum tengah malam ya. Karena siklus tidur kita itu semakin kita ke arah subuh, jadi setelah lewat dari tengah malam ke arah subuh itu lebih banyak tidur yang dangkal daripada tidur yang deep sleep. Jadi kalau mau dapat deep sleep, usahakan untuk tidur sebelum tengah malam gitu. Kemudian kalau misalnya kita suka tidur siang, jangan tidur siang lebih dari 1 jam. Kalau bisa yang optimal adalah 20 menit. Dan jangan tidur siang lagi di atas jam 2 siang. Kemudian kafein juga tidak disarankan, sebaiknya jangan ya, karena bisa mengganggu ritme sirkadian kita. Tapi kalau misalnya orang-orang yang mengkonsumsi kafein, disarankan untuk tidak konsumsi di atas jam 2 siang. Kemudian untuk penggunaan lampu. Nah, kalau misalnya kita sudah mulai malam, sudah mulai gelap, itu sebaiknya kita gunakan lampu-lampu yang berwarna kuning. Hindari lampu-lampu yang berwarna putih karena itu adalah paparan yang blue light gitu. Jadi kita kalau perlu kita redupkan lampunya di rumah, jadi agak remang-remang supaya itu mempersiapkan diri kita untuk tidur. Juga yang harus diperhatikan paparan blue light itu bukan hanya dari lampu, tapi juga dari layar ya. Jadi dari layar HP kita, ataupun TV, ataupun laptop apabila kita masih bekerja di atas jam 6 sore. Itu. Kemudian untuk meningkatkan kualitas tidur, kita juga bisa mandi air hangat di sore hari, karena ketika kita mandi air hangat, pori-pori terbuka, kita jadi lebih adem dan itu bikin kita lagi ngantuk. Kemudian sleep hygiene ya, kamar tidur harus bersih dan senyaman mungkin, tidak boleh mengerjakan pekerjaan di kamar tidur. Jadi buatlah kamar tidur Anda itu sebagai sleep sanctuary, hanya untuk tidur saja gitu. Kemudian yang penting juga untuk stress management ya, karena walaupun stres itu diperlukan oleh tubuh kita untuk supaya kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik, tapi stres yang berlebihan itu akan meningkatkan banyak penyakit, termasuk tekanan darah tinggi. Jadi ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres, yaitu meditasi. Ya, kalau misalnya kita doa atau saat teduh, kita bisa bermeditasi, itu juga bisa meningkatkan relaksasi kita. Kemudian kalau misalnya kita lagi benar-benar stres, yang bisa kita lakukan adalah salah satunya kita lakukan pernapasan diafragma. Jadi ketika kita lagi benar-benar overwhelmed banget ini, coba kita lakukan pernafasan diafragma, yaitu pernafasan yang melalui perut. Kita pelajari, kita lakukan, nanti itu akan membuat kita rileks. Atau kita juga bisa latihan relaksasi otot progresif, yaitu dengan menegangkan dan merelaksasikan otot secara bergantian. Jadi misalnya kita lagi anxious atau kita lagi cemas nih, kita bisa coba untuk kencengin, regangin otot kita, kencengin, terus regangin otot kita. Itu ganti-gantian, dan itu akan membantu kita untuk relaksasi. Kemudian kalau misalnya dibutuhkan, kita juga bisa berkonsultasi dengan psikolog. Karena nanti akan diberikan tips-tips untuk mengatasi stresnya oleh psikolog gitu. Jadi kalau memang kita memiliki stres yang berlebih yang kita tidak bisa tangani sendiri, sebaiknya berkonsultasi dengan ahlinya. Dan kemudian ada obat-obatan alami yang sudah diberikan oleh Tuhan ya, untuk bisa membantu kita tetap sehat. Untuk darah tinggi kita bisa bantu dengan bawang putih.
Jadi bawang putih karena kandungan alisinnya itu bisa menurunkan tekanan darah baik sistol maupun diastol. Kemudian juga berries karena ada kandungan dari polifenolnya, flaxseed yaitu kaya akan omega 3, dan juga kakao ya. Ini coklat karena dia memiliki magnesium. Magnesium itu membantu kita untuk relaksasi dan juga dia ada kandungan polifenolnya. Dan yang terakhir itu yang baru-baru ini saya baca juga, walaupun ini sudah lama digunakan, yaitu grapefruit ya, atau disebut juga dengan jeruk Bali kalau di Indonesia. Itu bagus banget, dia menurunkan tekanan darah, jalurnya sama seperti calcium channel blocker. Jadi kalau calcium channel blocker ini adalah salah satu tipe dari obat darah tinggi. Kalau misalnya kita tahu namanya amlodipin. Nah, jeruk Bali itu mempunyai efek yang sama dengan amlodipin, ternyata seperti itu. Jadi ini adalah tips kesehatan yang saya berikan. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa kita praktekkan untuk bisa membuat kita lebih sehat lagi. Terima kasih. Terima kasih, Gavila. Amin, makasih Gavila. Terima kasih kepada Dr. Gavila, sangat bermanfaat ya. Jadi memang mungkin persoalan masalah dengan hipertensi ini bisa menjadi kendala bagi aktivitas-aktivitas, terutama pada saat Anda mungkin ingin mendapatkan vaksin. Tekanan darah adalah salah satu kuncinya ya. Jadi ada beberapa yang harus ditunda pengambilan vaksinnya hanya karena masalah hipertensi ini. Baik, kita akan lanjutkan.